Hi everyone, mungkin Anda pernah mempunyai pertanyaan ini, atau mungkin ada orang-orang di sekitar Anda yang memberikan pertanyaan ini. Benarkah Yesus adalah anak Allah? Apa betul dia setara dengan Allah sendiri? Mengapa dia disembah layaknya Allah? Jika itu yang Anda alami, Anda tidak sendiri dan tidak ada yang salah dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ini bahkan menunjukkan bahwa Anda memang ingin tahu bahwa kebenaran yang Anda percayai selama ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kita dapat mempercayai Yesus bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai anak Allah. Poin yang pertama adalah He is the long-awaited Savior atau Messiah. Yesus tidak datang secara tiba-tiba begitu saja. Di dalam perjanjian lama sendiri saja ada lebih dari 300 nubuatan tentang kedatangan Yesus. Salah satunya adalah Yesaya 7 ayat 14 yang mengatakan, "Karena itu Tuhan sendiri akan memberimu satu tanda ini. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya akan disebut Immanuel." Lebih dari 400 tahun setelah Yesaya menubuatkan ini, nubuatannya digenapi di Lukas 1 ayat 35. Dikatakan Roh Kudus akan datang atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu adalah kudus dan akan disebut anak Allah. Dari kelahiran saja kita sudah bisa melihat jelas bahwa Yesus bukanlah manusia pada umumnya. Karena dia tidak lahir dari hubungan pria dan wanita. Dia lahir dari seorang perempuan perawan bernama Maria yang memang sudah dinubuatkan panggilannya sebagai ibu yang akan melahirkan Yesus bahkan sebelum ia mengandung. Dan ketika Yesus lahir, Alkitab mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Malaikat dan para tentara sorga pun dikatakan ada di situ merayakannya. Kejadian ini adalah penggenapan lain dari Yesaya 9 ayat 6 yang berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan sebagai Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai." Poin yang kedua adalah He is the way, the truth, and the life. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan di kisah para rasul dikatakan hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Begitu banyak ayat di Alkitab yang menegaskan bahwa Yesus bukanlah sebuah pilihan, melainkan satu-satunya pilihan. Kata-kata seperti tidak ada seorang pun atau hanya melalui Yesus merupakan bukti dari penegasan ini bahwa keselamatan adalah sesuatu yang hanya Yesus bisa berikan. Poin yang ketiga adalah the Son of Man is the Son of God or God Himself. Yohanes 3 ayat 13 dengan jelas menunjukkan bahwa anak manusia adalah seseorang yang telah naik ke sorga dan seseorang yang telah turun dari sorga. Ini adalah karakteristik keilahian yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Di Matius ada sebuah kejadian di mana Yesus bertanya pada murid-muridnya, "Siapakah anak manusia itu?" Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tapi di ayat berikutnya pertanyaan Yesus sangatlah menarik. Dia bertanya, "Tapi menurut kalian siapakah aku ini?" Yesus sedang menunjukkan bahwa dialah anak manusia itu. Dan jawaban dari Simon Petrus yang berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Berkenan bagi Yesus karena kata Yesus, bukan manusia itu yang berkata itu padamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Inilah bukti bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, in agreement.
Saya berharap ayat-ayat ini mempertajam pengertian saudara akan ketuhanan Yesus, bahwa Dia bukan hanya manusia atau nabi, tapi Dia adalah Allah itu sendiri. Saya akan menutup dengan sebuah kutipan dari C.S. Lewis yang mengatakan, "The Son of God became a man to enable men become the sons of God." Thank you for watching. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar, Anda bisa kirim ke email berikut ini. Hai, saya Juliam Chong dari The Cause Indonesia Church dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda. Maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi, terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom.